Yesus gini, aku nggak bisa berbuat apa-apa. Masa Tuhan nggak bisa berbuat apa-apa, Bang? Ya ayat berapa itu Bang? Ayat apa, Bang? Nanya. Halo. Itu gantian Bang, perkataan abang saja itu. Halo. Ya mau nanya ayat yang mana? Ya, Bang Sony, ada apa Bang Sony? Bang Mikel ya, silakan Bang Mikel. Sony dulu, Sony. Oh Sony Ada ya, apa, Bang? silakan. Anak Melayu. Ah, Anak Melayu. yo, apa? Kamu ngerti nggak perkataan menuhankan? Tahu lah. Ya, cobalah Tahu kau gua, Bang. narasikan dulu. Cobalah Tanya kau gua, narasikan Bang. dulu. Tanya gua, Bang. Tanya Bang. sama Bang Jericho itu. Iya, Tanya gua, Bang. Mana si Jericho? Menuhankan gini, Bang, ya. Menuhankan Gimana? apa? Menuhankan artinya, Bang? Menuhankan orang yang bukan Tuhan, Bang. Ya, salah kok itu. Namanya menuhankan itu ya menuhankan yang bukan Tuhan, Bang. Definisi menuhankan kau nggak ngerti kawan. Iya, yang bukan Tuhan dituhankan namanya menuhankan. Yang bukan Menyembah, Tuhan mengabdi. dituhankan namanya menuhankan, Bang. Ya. Paham? Kau nggak Biar mengerti dia udah masuk, definisi ayo. menuhankan. Berapa OTN yang ada di Kemal ini sekarang nih? Abang tidak Silakan. paham Al-Quran. Abang bilang saya tidak paham soal. Tolong ngedein ini, Bang ini, Bang Alidaya tolong ngedein. Lanjutkan. Ya, Ini berapa OTN yang ada di Kemal nih? Tak injili kamu semua. Ya, Bang. Enggak, dengarkan saya dulu. Ustadz Bang, Ustadz jangan nggak usah menjadi dibesarin kami. ya Ustadz, Ini- nanti banyak pasukan tombak menombak. Dengarkan Iya. saya dulu. Kenapa harus Kristen pilih? JM Islam apa Kristen? Izinkan dulu Sony yang dulu, lain. Sony dulu. Tunggu dulu bang, Jangan tunggu dulu dibatasi. tahu, tunggu. Ustadz Alidaya kan nanya berapa Biar orang ku Kristen, tanggapi jadi dulu. saya mau nanya. JM Islam apa Kristen? Kristen, salam toleransi. 1, 2, 3, 4 Ya. orang yang Kristen Ustadz. Silakan Ya. Ustadz. Yang mana Ustadz ini? Yang mana Siapa Ustadznya yang- ini? Siapa yang Ustadz sini? Jadi kau Ustadz. Tolong temanya mikirin, tolong temanya Ustadz dipikirin biar dibaca oleh Alidaya. tempo. Host. Ustadznya yang mana ini? Perkenalkan dulu. Kalian main tombak-tombak kalian ten, itulah kalian. Ini Ustadznya pun nggak netral. Diam kawe. Nah, udah panas. Temanya tolong mikirin tuh, Kalian Bang. yang di atas ini jangan main report-report. Itu tolong pikirin temanya toh. Ini Itu sayang. ini Sony Kristen. Satu Kristen aja udah Iya, takut. tunggu dulu sabar. Nanti dikatain Kalian jangan karena kebanyakan makan anjing kalian menggugu aja di sini. Sabar. Gak bisa tenang dibilang pelan, sabar. Enggak, aku mau tanya Tapi jangan Ustadznya siapa di ditangkap, sini? Ustadz Alidaya sudah kena tombak. Oten-oten kalian main report-report. Naikkan dulu Ustadznya, siapa lagi? Ustadznya naikkan dulu. Ini Biar Sony botol. Udah ku bilang barusan Ustadznya kena tembak. Tunggu dulu Ustadznya naik. undang, Ngerti nggak kau? undang lagi, bikin akun baru biar ngomong sama Sony. Kau ngomong sama aku aja kau. Sini. Oh, oke. Sekarang aku tanya sama kau Sony. Bukan. Apakah Biblos itu kitab suci? Masalah Bukan, Tuhan tadi ada menuhankan kita Aku bahas. tanya sama kau. Udah. Sesuai dengan judul kita bahas, Diam yang oke? lain. Tidak sudi. Sesuai dengan Diam judul yang kita lain. bahas. Udah kepanasan. Sony, apakah Biblos kau itu kitab suci? Sesuai dengan judul kita bahas, berani? Kenapa kau panik? Aku cuma nanya Biblos itu. Kalau nggak sesuai- berani kau membahas Kau nggak judulmu, kau ganti berani. judulmu. Ayo. Udah, kita Apakah bahas. Biblos itu kitab suci? Ayo Oten yang jawab. Siapa yang jawab? Silahkan. Kita bahas sesuai judulmu, berani nggak? Oten, kau baca dulu Yohanes 17 nomor 3. Oi, kawan-kawan Sony. Kristen takut dia sama Sony. Sony, tidak. Berarti kau nggak tahu Biblosmu. Buka, tanya apa? Sony, buka Yohanes 17 nomor 3. Sesuai dengan judulmu. Ya itu sesuai sama judulmu. Udah? Yohanes 17 nomor dengan 3 judulmu. sesuai judulmu. Makanya kau nggak tahu, Sesuai kau dengan nggak tahu. judulnya kita bahas. Kamu jangan Udah? tantrum dulu, Mo. Hei, Oten coach lu, buka Yohanes 17 nomor 3. Itu sesuai dengan judul. Yang gak usah tantrum. Diskusi yang baik. Kau buka kitabmu Yohanes 17 nomor 3. Buka Mikael.
Tadi kan ditanya ada Biblos di situ, ada. Sekarang kau baca dengan benar. Apa isi Yohanes 17 nomor 3? Cek. Diam kalian. Aduh, sinyalku tidak bagus. Ya gimana? Sampai di mana nih perbahasan nih? Ini Ustadz, si Sony ini tadi mau nanya, yang mana Ustadz katanya? Takut Ustadz katanya turun, saya bilang, Ustadz itu kena tombak. Iya, Terus iya, saya bilang, ya udah, sekarang kau hadapan sama saya bilang, Biblos itu kitab suci atau enggak? Baik. Enggak sesuai tema katanya. Oke, buka aja Yohanes 17 nomor 3, saya bilang. Pada nggak berani. Apa mau Nggak ditanyakan? pernah kalian buka buku kalian itu, oten-oten kuclu. Yohanes 17 nomor 3. Kenapa ayat itu? Buka Coba dulu, kawan-kawan Kristen. belau, hantu belau. Coba kasih kondensif ya, kalau berdialog. Ini Kristen, coba ya. Sekarang kamu di room Islam nih dikasih kesempatan loh sama kamu. Sementara di gereja itu Bang, Kesempatan gimana? kamu hanya dibacakan oleh pendeta 5 ayat yang kemudian tidak ada untuk edukasi. Di room Islam nih, kami persilakan sama kamu ketika membahas Yesus Tuhan atau tidak. Yesus Tuhan. Baik, coba tak ikuti ya, tak ikuti. Tuhan itu apa Bang? Ya, Tuhan itu gelar. Gelar? Dari mana kamu dapatkan itu Tuhan itu gelar? Kamu coba baca bahasa Indonesia. Kamu belajar Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tuhan itu definisinya adalah sesuatu yang diyakini Bang. Gantian ngomongnya Bang. Ketika Anda sudah menyampaikan, saya mengasih referensi. Kamu suruh saya tanya kan tentang kamus kan. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bahasa Melayu bilang Tuhan itu adalah sesuatu yang diyakini, yang dipuja, yang disembah, yang maha kuasa, itu Tuhan. Al-Hidai, ini memang Ustaz kau ini. Oke. Iya, Sekarang Tuhan itu menurut Kristen katanya gelar. Aku mau tanya itu dari mana itu? definisi Tuhan apa? Definisi Diulang Tuhan lagi. Ini Oke, siapa yang dengar menjawab ya. ini? Dia Kamus menjawab. Besar Bahasa Indonesia, Tuhan itu sesuatu Iya. yang diyakini, yang dipuja, yang disembah, yang maha kuasa. Sekarang aku tanya Definisi sama Anda. Tuhan itu ialah gelar kamu dapat dari mana? Bayangkan gelar oten-oten nih. kepada Persoalan yang begini simpel sejak kita muter-muter, nanti balik-balik. Udah ini ngengkel ini. Nggak ada Tuhan gelar, nggak ada di Tuhan apa Google, nggak ada. dulu? Saya kejar kau ya. Iya, kejarlah saya. Tapi kejar juga Tapi- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tuhan Iya, itu Kamus adalah Bahasa yang Indonesia, dipuja, yang Pak. diyakini, yang Tuhan. disembah. Sekarang aku juga mengejar sama kau ketika kau bilang Tuhan itu adalah gelar. Dari Iya, mana kau definisi dapat? Tuhan apa? Astagfirullahaladzim. Oke. Bang, Aku nggak kepanasan. ingat di sini, ya, kehadiran orang-orang Kristen seperti Anda lah kemudian membuatkan Al-Hidai, orang-orang kau Kristen itu memang berbondong-bondong Ustaz apa masuk enggak? Islam. Ya, Al-Hidai, kau Ustaz apa enggak? ya sekarang Betul, ayo kau Seni Ustaz. sama aku yuk. Oke. Sekarang Teman-teman- Yesus itu Tuhan atau tidak, Bang? Tunggu, teman-teman Kristen dengarkan aku bermain dengan Al-Hidai. Iya. Oke. Siap-siap mencerit Bang ya. Pertanyaanku, kau ini Ustadz betulan apa? Ustadz YouTube? Bukan Bang, bukan. Saya hanya pengikut Yesus, Bang. Hah? Saya hanya pengikut Yesus. Ini Yang mau mana alap nih? Bang, ini mau alap. Ini mau alap Bang. Kalau Ini mau kau alap Bang, pengikut ini mau Yesus, alap sudah ya, lah. udah kita tahu. Iya, Udah lah, udah. nggak usah lah kalau gitu. Jangan Sekarang- kalau pengikut Yesus jangan didebat bang. Iya betul. Sekarang apakah Kristen itu pengikut Yesus? Sudah lah, kalau kau mengaku pengikut Yesus nggak usah. Loh, Bos, dijawab. naikkan Ustadz. Saya mau ngomong. Yohanes saya mau 14 ngomong. nomor 12 kata Yesus, kalau kau mengikut aku, kalau kau menuruti perintahku, kau juga harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan. Pekerjaan Yesus ada pertama pengikut tahu Yesus. Tuhannya satu. Pekerjaan Oh, itu Yesus yang kedua teman-teman bersujud Kristen. bukan melompat-lompat kayak orang gila. Nggak usah Pekerjaan Yesus dilawan yang ketiga lagi, wajib karena dia berpuasa. Pengikut Pekerjaan Yesus Yesus katanya. yang keempat Ini. mengajarkan Kau orang-orang. kalau tidak bisa menjawab dan tidak kondusif, kuturunkan. Kau kemari mau diskusi atau mau ngerotos kayak gitu? Diskusinya nggak paten. Ya udah turun aja kau. Jadi Nah, aja sekarang istirahat. Suni, gimana Udah. Suni? Turun. Hah? Gak pantas. Orang ikut ngomong Yesus aja apa yang kau kau di ikut? sini. Katanya mau nantang-nantang sama Al-Hidayah. Berak kamu di celana kalau Al-Hidayah kau tentang. Ngonggong aja oten-oten ini. Iya, cuman gonggong. Allahu Akbar. Jadi inilah kawan-kawannya, inilah sebab musababnya orang-orang itu berbondong-bondong masuk Islam. Kenapa? Tengok aja kehadiran orang-orang Kristen nih.
dipersilakan mereka dengan sebaik-baiknya. Sampaikan Yesus Tuhan atau tidak, coba disampaikan. Curhat, ngomongnya ngerocos, ngeyel, ngotot. Inilah sebab orang-orang yang berpikir, yang tadinya sudah ragu tentang Kristen, tambah mereka cepat mendapat hidayah Islam. Pahami dong yang namanya diskusi. Endang, siang. Ya, halo. Tunggu Bang Dimas. Endang, selamat siang. Endang, selamat siang. Endang, selamat siang. Maaf, kita turunkan ya. Aduh, noise. Dimas, selamat siang. Islam Kristen, Bang. Dimas, noise, Dimas. Dimas, Ya, Islam apa Kristen, Bang? saya agama Nusantara, Mbak. Buang Gak ada aja lah. agama Nusantara, Bang. Gak nyambung. Turun aja, Bang. Kejawen sesama agama kepercayaan aja ya, Bang. Gak nyambung kemari. Ini ada dua yang Kristen, Ustadz. Si JM sama si kakak ini. Silakan, Ustadz. Siap, siap. Jadi ayo kawan-kawan Kristen, ini kesempatan sama Anda. Sekalian belajar dan menyampaikan sama kami, siapa Yesus itu? Tuhan atau tidak? Ayo. Oke, Pak Ustadz, mohon maaf, selamat siang. Ya, siang Bang, siang. Nah, kalau dengan begini enak. Tapi kalau misal Bang Sony tadi juga kalau diajak diskusi santai begini bisa. Yang penting jangan main todong-todong. Saya bukakan ayatnya ya, Bang. Siap. Di Yohanes 10:30, Bang. Ya. Apa dikatakan situ, Bang? Yohanes 10:30 saja ndak hafal. Aku dan Bapak adalah dua, kan? Ya. Aku dan Bapak adalah satu. Saya ini Iya. awam, Pak Ustadz. Saya ini awam. Bapak Ustadz Baik. lebih paham dan sudah mempelajari itu semua. Nah, saya meyakini dan mempercayai bahwa karena itu ada tertulis di Injil begitu. Baik. Kalau misalkan Bang ya. Bapak Ustadz Kalau lebih- definisi lebih cepat perkataan, akhirnya ke saya. ya Bang, definisi perkataan kalau aku dan dia itu satu apa dua, Bang? Aku dan dia. Aku dan Nadia. Apakah aku sama Nadia ini sama? Nah, ikutin Bang. Kalau bilang sama, ayo. Kalau bilang tidak sama, maka udah tuntas tuh. Cepat kita kalau udah tidak sama. Tapi kalau masih disamakan, tak ikutin. Coba. Aku dan dia itu satu apa dua, Bang? Aku dan Bapak adalah satu. Tidak ada kata dia. Baik. Jadi ketika Yesus bilang aku dan Bapa adalah satu, berarti Yesus itu adalah Bapa itu gitu ya. Dalam keimanan kami itu, Yesus itu adalah roh Waduh. dari Bapa itu sendiri. Oke Bang, Bang siapa namanya nih? Reski ya? Bang dalam Eka. berdialog itu Bang ya. Kenapa kalau Islam itu tidak boleh kalau menurut aku pribadi? Sebab aku ini sedang mewakili Islam sedangkan aku minim. Begitu pula menurut kami Islam tidak boleh. Sebab seakan-akan aku itu guru di Islam. Jadi begitu juga kira-kiranya teman-teman Kristen. Jangan menurut kami Kristen karena itu mewakili Kristen. Seakan-akan semua Kristen begitu imannya nanti. Dari sini Bang, ada satu wadah yang kita gali tahu, yaitu kebenaran melalui referensi kitab suci, ayat yang tertulis. Aku dan Bapa satu, ketika aku dan Bapa satu, dan Yesus itu adalah Bapa,
Maka akui dulu bahwa Tuhan itu hanya satu gitu loh. Gini Bang, saya bisa Bang Eka bisa gantian Bang. Silakan. Nggak apa-apa, gantian ngomongnya. Salam toleransi Abang. Iya. Baik saya Kristen Bang. Dalam pemahaman kami Kristen mungkin saya bisa jabarkan sedikit Bang ya. Minta maaf waktunya agak lama. 5 menit mungkin. Jadi dalam pemahaman kami Kristen bahwa Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang satu hakikat, 3 pribadi. Seperti yang dikatakan Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama Allah, dan Firman itu adalah Allah. Roh Kudusnya di mana di situ, Bang? Belum ada ya? Sabar Bang, ini kan Yohanes, Firman Tuhan datang kepada Yohanes tentang Firman itu ya akan menjadi manusia, bukan Roh Kudus itu Bang. Iya, Allah, Bapa dan Roh Kudus itu Bang, di dalam Yohanes 1 nomor 1 referensinya dari mana itu diambil? Firman Bang, Firman dari Tuhan Bang. Baik. Ini Definisi firman apa sih Bang? Firman itu apa? Sabar Bang, ini ke konteks itu dulu Bang. Maksudnya kita diskusi sesuai yang tertulis Bang. Iya, Jadi itu bisa tertulis, makanya sebab itu aku tanya, karena Roh Kudus tidak ada di situ, maka firman yang kamu bilang, maka firman itu apa Bang? Firman itu putra Bang. Apa dia? Jadi ada 3 hakikat. Satu hakikat yang terdiri dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bang, definisi firman dulu Bang. Definisi firman itu apa? Atau kalau Firman Anda adalah tidak mau kata jawab, yang coba tanya aku Bang. Apa itu firman? Aku jawab Al-Quran sama Bible Bang. Apa itu? Kata-kata yang dikeluarkan dari mulut Allah. Betul Bang. Jadi kata-kata itu adalah Allah, begitu ya? Iya. Baik. Berarti saya di situ Bang. Itu saya Bang. Oke, Representasinya saya. Baik. Pak, di sana dengar itu saya. Saya di sini. Oke. Bang. Tadi katanya firman itu telah menjadi manusia, betul Bang ya? Ya, dalam firman dan tertulis Bang. Baik. Jadi Allah itu menjadi manusia di situ, betul? Iya. Oke. Jadi Allah yang dikandung oleh Maria ini apakah Allah atau bukan? Allah dalam bahasa Ibrani dikatakan Elohim Bang. Bahasa Ibrani pula. Kenapa Bang? Elohim. Elohim, bahasa Ibrani Elohim Allah. Bukan Bang. Tidak nyambung lah Bang. Coba. Kalau kami ditanya tuh Bang ya tentang firman tuh. Al-Hidayah, ya. Apa itu firman? Adonai dan Bentar Bang. Apa itu firman? Innama amruhu iza arada say'an ayaqulalahu kun fayakun. Perkataan yang keluar dari perkataan Tuhan sebagai wahyu. Dalam Bible juga Al-Hidayah, coba tanya Al-Hidayah tentang Bible, apa itu firman? Betul sudah itu Bang yang kamu bilang. Matius 4 nomor 4, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Nah sekarang Bang, masalahnya, Yesus ini, yang Allah tadinya menjadi manusia, yang dikandung oleh Maria ini Allah atau bukan? yang dikandung oleh Maria adalah Elohim. Allah atau bukan? Elohim. Oh, bukan Allah? Elohim itu kan Allah Bang, dalam bahasa Arab Allah. Bukan Bang. Elohim itu Allah Bang. Bukan, dalam itu bahasa Tuhan Arab, Bang, Tuhan. Eloha, Elohim, Yahweh, El. Adonai. Nah sekarang Bang yang ditanya ini yang dikandung oleh Maria itu Tuhan atau bukan? Allah atau bukan? Tuhan Bang, Elohim. Oke, Tuhan ya. Tuhan itu hanya satu atau apa dua Bang? Tuhan itu? Bang, Elohim itu Ahad Bang. Oke, Ahad. Berarti Tuhan hanya satu Bang ya? Betul ya? Tapi jamak di itu. Ahad itu jamak Bang. Ahad itu jamak? Lihat Bang, kata hakikat Bang, coba. Bukan wahid. Bang JM, maaf Bang ya. Itulah aku bilang tadi. Kenapa aku bilang kalau berdialog itu Bang, kalau boleh ya, kalau boleh. Jangan menurut Kristen Bang ya. Kalau menurut Kristen Bang hancur Bible itu Bang. Betul. Kenapa? Sebab menurut Bible itu Bang. Bentar Bang, dengarkan Bang, dengarkan. Sabar aja, gantian ngomongnya. Aku kan nanya pendek-pendek tuh.
Bila aku tadinya menanya sudah lebih daripada 5 kali, Bang, maka aku harus jelaskan karena kamu tidak ada kemampuan untuk menjelaskan. Nah, Saya mau jelaskan, Abang udah potong, Bang. Saya mau jelaskan ahad itu apa. oke, kamu bilang jamak. Dari mana dapatnya ahad itu jamak, Bang? Coba Bang Kamu di cari sini definisi- referensi, Bang, bukan mulut, Bang. Definisi jamak ahad itu, Bang, coba. Ya, silakan. Kalau tidak percaya, Dari Bang, mana kamu dapatkan ahad itu jamak, Bang? Silakan. Silakan dulu. Tadi katanya mau menjelaskan. Iya. Muter-muter. Bingung ya. Ahad itu jamak dari mana referensi didapatkan tuh? Dari mulut atau dari kitab suci atau dari Bang cek sejarah? Google, Bang. Google, Wikipedia. Wikipedia. Coba Bang coba tolong host gedein CJM. Aku mau tengok lah itu ahad itu jamak. Aku tidak pernah terbaca di mana-mana itu. Coba Bang, coba di open cam Bang. Di mana ahad itu jamak Bang? Ahad dalam konteks nama Allah, al-ahad, bukan berarti jamak dari wahid, satu, tetapi merupakan satu husna, nama-nama indah Allah. Satu kesatuan. Iya, itu semua dapatnya dari mana Bang? Kesatuan, Bang. Itu ahad itu bahasa Arab. Yang Iya, bisa dijelaskan. ahad itu kamu bilang jamak. Dari mana kamu dapat itu Bang? Kalau bahasa artinya Elohim itu jamak, Bang. Aduh, Dia bukan- ternyata kita pakai mulut aja Bang ya. Jadi Bang JM, kalau berdialog itu Bang jangan pakai mulut. Jadi sekarang karena aku sudah persilakan sama Anda, mohon maaf terpaksa aku yang ngomong ya. Gantian. Apa itu ahad? Ahad bahasa Arabnya, ehad dalam bahasa Ibrani, esa dalam bahasa Melayu. Nah, apakah ehad, ahad, esa ini kesatuan atau persatuan? Itu bukan. Mutlak itu satu-satunya kata Yesus, Yohanes 17:3. Tidak ada yang lain Allah kecuali dia, kata Abraham. Gantian Bang. Ini Bible loh yang aku bacakan nih. Kata Abraham, tidak ada yang lain kecuali Allah yang satu-satunya. Ulangan 4:39. Kata Yesaya, Konteks bahasa aslinya apa? Elohim atau Waris? Abang diam Apakah dulu Bang. mengerti bahasa asli, Dijelasin Bang. Abang diam dulu Bang. Ntar dijelasin nanti gantian Abang. Itu Waris apa tekstualnya itu Tuhan itu enggak, kan kamu nanya Allah, seperti jadi kan- itu, apakah kamu tahu? Kalau aku tidak tahu Bang. Coba Bang bacakan saya ulangan 6 nomor 4 aja Bang, bahasa aslinya. Jangan, Bang. Begini aja, Bang. Sebab itulah Kita kan- Bang, ketika ada orang menyampaikan, tolong Bang, jangan pakai mulut. Anak saya lebih pintar ngomong loh Bang. Itu ayat berapa, Bang? Dalam diskusi Bukan, begini ayat berapa? Bang, bila kamu sudah persilakan dan muter-muter alias musing-musing Bang, maka kesempatan kami yang menyampaikan kemudian. Jangan ngotot dan ngeyel pula. Gitu loh. Aku ulang toh. Ahad Ya. dalam bahasa Arab, ehad dalam bahasa Ibrani, esa dari Sanskerta menjadi bahasa Melayu. Itu tidak pernah menjadi dua, apalagi teri. Itu adalah mutlak tauhid tunggal, tidak ada yang lain. Untuk memperjelas itu, kita tanya para nabi. Abraham, ya, apa itu esa? Ulangan 4:39. Tidak ada yang lain kecuali Allah yang satu-satunya. Tanya pula Musa, apa itu ehad? Ulangan 4:35, tidak ada yang lain satu-satunya. Yesus, apa itu esa? Yohanes 17:3, satu-satunya. Tanya pula Daud, apa itu esa? 2 Samuel 7:22, tidak ada yang lain satu-satunya. Kenapa Anda menjadi Kristen, tiba-tiba menghancurkan ayat-ayat Bible yang ada di dalam kitab kamu? Kesatuanlah, persatuanlah, tersatuanlah. Ini Bang, ajaran siapa nih? Kamu tidak tahu. Referensi kami minta tidak ada. Ternyata kamu begini dulu-dulunya menginjili orang-orang Bang untuk menjadikan Kristen. Abang keliru, Abang. Abang keliru. Coba Abang baca baik-baik referensi arti kata ahad itu, Bang. Kenapa Dia kau bukan- suruh aku baca Bang? bukan- Apa yang aku baca? Coba kau Anda Bang. Ahad dan wahid beda nggak, Bang? Ya coba open cam dulu Bang. Aku mau tengok yang kamu suruh aku baca Enggak. itu apa. Enggak. Tadi luar, Bang. Kalau Nah, wahid sama begini ehad Bang beda ya. nggak? Coba Jangan coba pakai Abang mulut jelaskan. Bang kalau berdialog itu Coba Bang. Abang jelaskan. Jangan pakai mulut. Jadi aku langsung ke Coba poin Abang saja ya. jelaskan. Kalau dikatakan kemudian Yesus itu adalah Tuhan, maka yang namanya Tuhan ini Bang, pertama dia mematikan menghidupkan manusia. Kedua, Tuhan pemberi rezeki sama manusia. Ketiga, Tuhan itu tidak boleh dilihat oleh manusia.
Keempat, Tuhan itu tidak boleh kemudian diludah ditampar sama manusia. Ketika Yesus didudukkan sebagai Tuhan, Yesus pula dikasih makan oleh manusia, yaitu Maria. Yesus pula dikasih susu oleh mamanya. Yesus pula tidur di kapal. Yesus pula di anunya bang, barangnya, disunat. Yesus pula ini yang dibunuh sama ciptaannya. Jadi sebenarnya terlalu jauh kita kalau mengupas tentang ehad ahad ini, sementara Yesus sudah menjawab dengan jelas, hidup yang kekal itu mengenal satu-satunya Tuhan. Gini bang, kita samakan persepsi dulu bang. Ini saya Nggak boleh bang, sama bang. Karena jangan Kita samakan Kristen persepsi bang. tentang Allah dulu bang. Yang tentang bang abang tadi sampaikan tadi. Baik. Bahwa kalau Allah itu kalau Elohim, siapa bang? Kalau di Elohim, Bible bang. kamu, kalau menurut Elohim. Anda nih Allah itu siapa? Allah. Kalau Elohim, yang Oke, artinya Elohim. Theos bang. Yesus itu Elohim bang ya. Itu Theos bang. Eh, Kalau dalam bahasa tadi Elohim Yunani, menjadi Theos pula. Theos itu dewa Bahasa bang. Yunaninya. Bahasa Yunaninya. Ya, bahasa Dalam Melayunya tulisan dewa bahasa itu bang, bahasa Theos aslinya. itu. Nah sekarang Yesus ini Allah bukan bang? Bang. Bahasa asli ya bang. Kalau bahasa Bang, Arabnya, bukan ke Allah. asli lagi bang. Kalau asli kan kamu tidak tahu tuh. Yesus ini Elohim Tak kan ada, kamu Bang. bilang, yang sebagai Allah betul ya. Gini bang. Di dalam Gila. bahasa Yunani diterjemahkan sebagai Theos. Dalam tulisan Iya, aku tidak nanya Injil itu. Yunani, Apa Bang. terjemahannya bukan itu. Aku tanya, Yesus ini Allah atau bukan bang? Iya, Yesus Theos. Oke, Yesus Theos. Jadi Yesus Theos ini yang dikandung oleh Maria adalah Theos. Iya. Baik. Ketika Yesus di dalam perut Maria sebagai Theos, apakah masih ada Theos di luar? Nah, berarti definisi Anda tentang kekuasaan Allah sangat terbatas. Loh, Karena itu luar biasa. Kenapa ke situ bang? Kenapa? Apakah Theos yang dikandung oleh Maria Apa definisi ini Anda tentang masih Allah ada terbatas Theos itu? di luar? Dia kan Allah bang. Semuanya maha kuasa, bisa aja. Oh, bisa di dalam, bisa Kalau di Anda luar sebangsa, bang ya. dia bukan Allah. Baik, bisa di luar, bisa di dalam ya. Allah di Ya. mana aja bang. Dia Allah maha Oke. kuasa bang. Sesuai kehendak. Yang di dalam perutnya Dia Maria bukan ini, Theos yang tadinya Elohim, di dalam perutnya Maria, sebagai seorang penguasa, apa yang dikuasai dalam perutnya Maria bang? Apa abang maksudnya? Theos, Ini Elohim tadi yang dalam perut Gini, Maria, apa yang dikuasai semasa dalam perut bang? Gini aja bang, kita kembali ke tekstual tertulis aja bang. Kalau asumsi-asumsi yang seperti bang sampaikan. Bukan asumsi ini bang, ini menguji Apa yang- apakah masa Anda cara tahu di bulan Maria kecerdasan disebut Anda apa? berpikir ini nyampe atau Anda tidak bisa bang? tahu nggak? Itu kan asumsi dan logikanya Anda. Iya, sekarang Theos yang ada di Masa Anda perutnya bisa tahu Maria, apa yang dilakukan dalam perutnya apa yang orang? dikuasainya, Bisa, Bang? bisa tahu nggak? Jangankan Maria, istri Anda aja Anda nggak tahu anak Anda dalam perut buat apa. Anda tanya saya Maria yang 2000 tahun Loh. hidup. Kan jadi kalau Yesus ini bang, jelas kalau Yesus bang, aku tanya. Coba sekarang kamu tanya sama saya. Semasa Theos di perutnya Maria ini, yang kau bilang Theos, apa kekuasaannya? Coba kau tanya aku. apa kekuasaannya maksudnya gimana bang? Nah, itulah sebabnya bang. Anda sebagai Kristen, Anda tidak tahu sebab yang kamu praktisi adalah doktrin, ajaran gereja. Itulah sebab Mana, aku bang? bilang, Tekstual, tidak bang. begitu Ayat Anda menjadi dalilnya Kristen mana? bang, maka hancurlah semua ayat-ayat Bible itu. Untuk Ayat menjadi Bible yang Kristen. mana bang di dalam perut buat apa bang? Coba bang Baik. jelaskan ayat mana bang? Baik. Sekarang kau dengar baik-baik ya. Aku tanya, Yesus ini mulai dia mau dilahirkan sampai nanti dia Anda turun lagi. menjelaskan, Apakah bukan dia bertanya. pernah kemudian menjadi Tuhan ya? Dengar ya. Anda menjelaskan. Yesus, saya kan bertanya. Yesus. Iya. Kau Anda ini menjelaskan, datang bukan untuk bertanya. siapa? Diam dulu bang, lagi dijelasin. Oi. La haula wala quwata illa billah. Lanjut. Naten. Bang Jem, Silakan bang, silakan Elia. sekarang Anda yang bernarasi, Ustadz Al-Hidayah diem. Nanti Ustadz menerangkan, kamu diam, bisa nggak? Setuju ibu. Nah, silakan Jem. Nah, jadi baik bang. Kalau dalam pemahaman kami bang, Yesus dikatakan Theos. Theos itu Elohim bang. Itu ada dalam perjanjian baru. Oke, Yang di mana pertama- bang ayatnya bang? Ya, yang pertama tentang pengakuan Thomas bang. Di mana Thomas bilang Yesus itu Theos bang? Aku masuk Kristen bang, kalau ada ayatnya bang. Keuntungan sama kamu mengkristenkan saya bang, silakan. Aku masuk Kristen kalau Thomas bilang Yesus itu Theos bang. Silakan. Ya bang. Sebentar bang, saya lihat di Yohanes.
Ingat ya, kau bilang theos ya. Iya bang. Mm-mm. Di mana itu bang? Thomas bilang Yesus theos itu di mana? Coba Yohanes 20 ayat 28 bang. Bacalah. Nanti saya baca bahasa Indonesianya, abang dia baca bahasa Yunaninya bang ya. Loh, kenapa? Suruh saya baca Yunani pula. Kamu bilang tadi kan, Thomas bilang Yesus itu theos. Jadi aku minta tuh ayatnya dari mana itu? Theos. Iya bang. Bentar bang. Kalau tidak salah di ayat itu bang, bukan theos itu dedi atau papi atau papa atau bapak kalau bahasa Melayu. Coba abang baca. 20 ayat 28. Iya. Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, kan kata Thomas tuh. Jem, gimana bang? Theosnya di mana bang? Aku masuk Kristen nih bang. Mana itu theosnya bang? Aku selalu kasih tantangan loh sama oten-oten yang jago berdebat ini. Sampai aku gadaikan diriku menjadi Kristen kalau memang mereka lebih hebat gitu loh. Tapi tidak pernah aku ditentang sama oten sejak aku dari Zoom dulu 9 tahun yang lepas. Tidak pernah aku ditentang sama oten gitu loh. Padahal mereka tahu aku Yohanes pernah Kristen. 20 bang, dengar bang. Dalam bahasa Yunani. Kai apregin ho Thomas kai epen out ho krios mau kai ho teos mau. Lalu? Teos bang itu teos mau. Iya. Coba silakan. Gimana itu bang ayatnya? Coba baca bang. Iya. Sendiri, bang. Silakan. Gimana itu sendiri, ayatnya? Bang. Yesus itu theos. Yohanes 20 ayat 28. Gimana? Coba bang buka. Iya. Aku tahu ayat itu bang. Tapi theosnya di mana bang? Ada bang. 28 bang. Bang lihat. Tuhan dan Allahku. Kurios mau kai ho teos mau. Tuhan dan Allahku. Itu yang ngatain siapa itu bang? Thomas ya? Thomas mengaku kepada Yesus. Baik. Karena pada dasarnya dengar bang. Orang Yahudi tidak boleh menyebut nama Tuhan Allah sembarangan bang. Sehingga sulit untuk dikatakan. Oke, baik. Thomas berani melakukan itu apa? Ketika kemudian Thomas mengatakan Yesus itu theos, kurios dan theos. Allahku dan Tuhanku kan gitu ya. Tuhanku dan Allahku. Tuhanku dan Allahku. Baik. Ini berangkat dari pertanyaan saya yang awal tadi bang ya. Yesus ini Allah atau bukan? Kamu bilang Allah. Ketika Allah Yesus ini dikandung oleh Maria, apakah masih ada Allah di luar atau theos yang di luar? Abang lari dari konteks bang. Yang saya sampaikan ayat 28 bisa dijelaskan, tidak bisa dimengerti tidak bang? Cari maksud Kristen tidak bang? Itu justru bang di ayat itu kamu tahu enggak? Itu justru membuktikan ayat itu Thomas adalah Islam. Kamu tahu kalau Islam ini kaget bang? Kalau kami melihat sesuatu yang tidak pernah kami lihat, apa yang kami bilang ya Allah ya Tuhanku, bukan artinya kami memanggil yang di depan kami itu Tuhan, bukan. Di situ ayat itu, oleh karena Thomas itu kaget melihat Yesus yang aduh gimana sih ini orang nih? Lanjut bang. Host tolong kasih moderator aku host boleh? Susah loh kita kalau tidak mau gantian ngomong. Jadi oten-oten ingat ya. Yang namanya oten. Ketika Al-Hidayah dikatakan gantian loh bang. Siap. Sorry. Lanjut bang. Tapi jangan bertanya bang. Dua arah loh Bang JM. Jadi abang kasih narasi jawaban, Ustadz Al-Hidayah kasih jawaban. Dua arah gitu loh Bang. Tapi bukan dipotong-potong perkataan orang gitu loh.
Justru Ibu, saya izin untuk menjelaskan secara utuh dari satu perikop dari ayat 11 sampai Silakan Abang ayat jelaskan. Saya jelaskan habis dulu. Bisa tidak? Siap, makasih. Ini dia. Coba Bang, Yesus menambahkan- tolong ngomong dulu, nanti aku ngomong, tolong Bang. Kita ini karena lelaki Bang, lelaki satu mulut aja Bang. Jangan kayak perempuan Bang ya. Silakan dulu. Kalau begitu Abang duluan aja Bang. Silakan Bang. Kalau saya yang duluan, ingat Bang ya, kau mute dulu Bang. Karena ini pasti menyakitkan nih, karena aku tanya Yesus langsung di Bible. Yesus, iya. Kau datang untuk siapa? Anak yang dijanjikan kepada Bani Israel. Matius 2 ayat 6. Lukas 6 ayat 4. Lalu ketika kau datang kepada Bani Israel, di mana pengakuanmu bahwa kau utusan kepada Bani Israel? Matius 15:24. Apakah orang-orang yang sezaman denganmu ini memanggilmu sebagai Tuhan, maka orang banyak yang mengikuti dia, yang ada di belakang dan di depannya berseru, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Matius 21:11, Matius 13:57, Yohanes 7:40. Lalu Yesus, itu utusan itu apa itu Yesus? Maka dijawab oleh Yesus, Yohanes 13 nomor 16. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya atau utusan dari yang mengutusnya. Lalu Yesus, kalau begitu apakah kau bercampur sama Tuhan, yaitu Bapa? Maka apa jawab Yesus Bang? Bapa punya hidup dalam dirinya, demikian anak diberikan hidup. Mereka hidup sendiri-sendiri. Yohanes 5 nomor 26. Kalau begitu apa kau sama derajat dengan Bapa Yesus? Maka Yohanes 10:29, Bapa lebih besar dari aku dan siapapun. Lalu kalau begitu Yesus, Bapa itu siapa? Bapa itu Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25. Kalau Bapa itu Tuhan langit dan bumi Yesus, berapa jumlahnya? Apakah 2 atau 2 separuh atau 3? Jawab Yesus, hidup yang kekal mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Seperti apa Bapa itu Yesus? Bapa itu tidak terlihat dan tidak dengar suaranya. Yohanes 5:37, Yohanes 1 nomor 18. Nah, kalau begitu Yesus, coba kasih tahu ke saya dengan jelas dan tegas, kau ini siapa? Maka Yesus sendiri yang memberi kesaksian, seorang nabi tidak diterima di tempat asalnya dan di rumahnya. Yohanes 4:44. Sekarang ketika kau mengatakan Yesus itu adalah Theos, sadarkah Bang, kamu ini sedang memfitnah Maria ini Bang? Maria tidak pernah loh memanggil anaknya sebagai Theos Bang. Kenapa orang-orang ketika menuliskan Bible, itu yang kau percayakan kemudian? Silakan. Sudah Bang. Ya silakan sekarang Bang, sampaikan siapa Yesus itu yang kamu bilang Theos tadi Bang, sama kami. Silakan. Baik Bang. Dari tadi saya sudah sedikit banyak menjelaskan bahwa memang kepercayaan Kristen ini Bang, ketika Yesus hadir di dunia itu Bang, Yesus dikatakan Kurios, Yesus dikatakan Theos. Karena sudah ada zaman-zaman para nabi yang menyampaikan tetapi orang tidak bertobat, karena itu Allah sendiri yang turun untuk menyampaikan firman. Makanya firman itu diutus dari surga untuk datang ke dunia. Gitu Bang. Dari Yohanes 1 sudah menjelaskan itu. Pada mulanya firman dan firman itu bersama-sama dengan Theos dan firman itu adalah Theos. Kemudian firman itu menjadi manusia. Abang. Itu firman Tuhan Bang. Baik. Firman Tuhan Abang. Baik, hanya itu Bang ya. Oke. Kemudian sekarang Bang, ini loh. Oke, sekarang gini Bang. Theos ini Bang, definisi Theos atau Allah yang kau bilang Allah itu Bang dalam Bible itu dilihat oleh manusia apa tidak Bang? Abang tadi jelaskan panjang lebar, saya tidak bertanya, saya lupa semua yang Abang jelaskan karena saya mau potong bertanya di setiap titik, tidak termasuk ayat-ayat yang memang Bang, itulah sebabnya aku bilang menurut Kristen ini harus simpel, pokoknya Yesus Tuhan titik. Kalau ayat-ayat tidak guna bagi Kristen. Nah sekarang Bang, pertanyaannya adalah Yesus yang Theos ini kamu bilang tadi ini, Yesus yang Theos, yang kau bilang tadi adalah Theos ini, satu-satunya Allah kan? Apakah bisa terlihat atau tidak Bang?
ketika dia menyatakan dirinya sebagai 100% manusia dan 100% Allah, bisa terlihat, Abang. Tapi ketika dia sudah menang terhadap maut, mengalahkan maut dan menebus dosa, maka hakikatnya sudah tidak seperti manusia lagi. Dia Baik. sudah menjadi Allah. Oke, baik. Bang, di Ibrani 13 ayat 8, Yesus itu dulu, Apa, kini, Bang? dan selama-lamanya tidak berubah loh. Iya, Bang. Ibrani Nah, 13 Yesus berapa? ini, Bang, sekarang di langit, ini masih manusia, apa sudah teos? Dia 100% manusia, 100% teos, Bang. Oh, jadi Tuhan itu 100% manusia, Allah itu 100% manusia, 100% Tuhan di langit, begitu? Jadi konsepnya kalau dalam Buddhis itu tuh dikatakan bereinkarnasi. Iya, Allah. iya. Sekarang yang di langit Allah. itu, Yesus itu Juga. manusia, juga Allah, begitu? Iya, Bang. Nanti dia akan Oke. turun untuk menghakimi Abang dan saya di hari penghakimi. Aku tidak tanya itu dulu, Bang. Tidak tanya itu dulu. Jawabannya simple, yes. Di langit itu Yesus masih manusia dan masih Allah, begitu ya? Nah, Jadi ada dua pertanyaan di sini yang timbul, Bang. Di dalam Bible kamu, Allah itu bukan manusia, itu gimana, Bang? dalam Bible yang mana? Di ayat berapa, Bang? Bilangan 23 nomor 19, Hosea Itu 11 nomor perjanjian lama. 9, Ya. 1 sampai 15 Saya menjawab, 29. Gimana? Saya menjawab, Bang, ya. Mm-mm. Pada saat itu Allah belum menjadi manusia. Tetapi ketika perjanjian baru Yesus lahir, Yohanes mengatakan firman itu telah menjadi manusia. Nah, Jadi ketika berarti abang bahas bilangan yang 2000 tahun yang lalu, itu Yesus belum ada misi untuk turun menyelamatkan manusia baik. di bumi. Sehingga tetap tidak bisa dikatakan dia bukan manusia karena dia Baik. maha kuasa. Bang, Dia jangan datang dulu dari Bang ke manusia. doktrin, jangan doktrin dulu. Baik, Bang, coba kita ikut ya. Kalau abang ini tidak konsisten, Bang. Saya jelaskan Sekarang abang keluar-keluar. JM, Yesus Tapi bilang ketika nih, abang semasa ngomong, Yesus diam. manusia, dia ngomong, Bapa itu tidak terlihat dan tidak terdengar suaranya itu. Yohanes 5:37. Itu siapa yang dimaksud? Ya. Kalau dalam konsep Kristen begini ya, Bang. Trinitas ini ya, Bang. Lagi-lagi Kristen Saya- Tuhan. Ya, kan saya dulu jelaskan dulu. Bang, ini Bang, ayat kan. Yesus bilang loh di Bible kamu, Bapa itu tidak terlihat dan tidak dengar suaranya. Yohanes 5:37. Itu siapa itu Bang yang dimaksud? Ya. Ya itu Bapa, Allah Bapa. Itu Bapa. Yang hakikatnya adalah Allah juga. Oke, jadi Yesus yang dimaksudkan oleh Yesus adalah dirinya sendiri, begitu? Bang, kalau ehad abang, pemahaman kami ehad, itu dia menjadi satu kesatuan, Bang. Yesus itu adalah firman yang turun ke dunia. Oke, berarti Apa Yesus itu, maksudkan Bang? dirinya sendiri ya. Ketika dia mengatakan Bapa itu tidak terlihat, tidak dengar suaranya, begitu ya. Jadi Yesus itu sendiri yang Bapa, gitu ya. Jadi begini abang. Jadi gini. Jadi begini. Yesus misalnya gini, Bang. GM. Suara saya adalah bagian dari GM dan suara saya adalah GM. Tubuh saya adalah GM. Jiwa saya adalah GM. Nah, ketika suara saya mengatakan bahwa kepada GM, ya berarti kepada tubuh saya, Bapaknya itu. Jadi Baik. Allah itu tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Dia Baik, Maha Kuasa. oke. Sekarang ini Yesus, Dia dengan Allah, apapun. juga yang tidak terlihat itu juga Yesus. Gitu kan Bang ya? Sekarang yang kedua Aku soal dan ini Bapa Bang. adalah satu, Bang. Iya, oke. Aku dan Bapa Tuhan di adalah perjanjian satu. lama yang berfirman Betul. itu apakah Allah Bapa yang dituhankan oleh Kristen nih sekarang nih? Elohim, Bang. Mari kita menjadikan manusia, kita, Bang. Jamak. Kita, Bang. Kita, bukan saya. Itu firman Tuhan, Bang. Kejadian 1. Kemana-mana ini Bang. Yang perjanjian lama punya Tuhan, itu apakah sama dengan perjanjian baru punya Tuhan? Yaitu Kristen. Maksudnya bagi pertanyaan bagaimana, Bang? Pertanyaannya, Coba ayat aja, Bang. Ayat Alkitab yang mana, Bang? Supaya kita bisa bahas itu ayat per ayat, Bang. kalau Tapi ayat per harus- ayat Bang, Tuhan Karena gini, di Bang, perjanjian karena lama dalam bilang Alkitab dia yang bukan lama, manusia. Dia tidak boleh Dalam berubah, firman- tidak berubah Tuhan itu di perjanjian lama. Di perjanjian lama juga tertulis, Tuhan kalau dilihat oleh manusia, manusia akan mati. Pertanyaan yang timbul, apakah Tuhan perjanjian lama itu sama dengan Tuhannya Kristen? Sama, Bang. Sama. Berarti Yesus ini pembohong dong kalau gitu. Bang, Karena Bang. di dalam perjanjian lama, Tuhan Jelaskan, kalau dilihat Bang. oleh manusia, maka manusia akan mati. Begitu Tuhan Ya. menjadi manusia di perjanjian baru, Tuhan tidak boleh memandang manusia karena Tuhan akan mati.
Benar. Berarti ini dua hal yang bertolak belakang, yang saling Ini saya berbohong-bohongan. jelaskan, Abang. Silakan. Ini saya jelaskan. Kalau Allah turun dan kemahakuasaannya, manusia mati. Makanya terlahir dari Maria. Menjadi manusia baru sehingga manusia bisa melihatnya. Kalau tidak jadi manusia dan kekuasaannya turun ke dunia, manusia mati, musnah. Maka yang nanti menghakimi nanti tubuhnya sebagai manusia, yaitu Yesus Kristus yang akan menghakimi di akhir zaman. Lah, Bukan sekarang yang di perutnya Maria itu siapa, Bang? Allah atau bukan? Kamu bilang tadi Allah, Allah kan? yang telah menjadi manusia, Nah. menjadi daging dan darah, sehingga Nah, itu, bisa Bang. dilihat manusia. Nah, Kalau itu perjanjian masalahnya. lama, Allah belum terlahir, Abang, dari manusia. Sehingga kalau dia turun dengan kekuasaannya, mati manusia itu. Baik, Karena masih baik. dalam kekuasaan Allah. Baik, Ketika Bang. menjadi manusia. Oke, sehingga Kak Iko. saya jelaskan Nggak dulu, usah Abang. panjang-panjang, Saya Bang. Itu jelaskan, doktrin Abang. namanya, Bang. Potong terus bagaimana? Nah, sekarang Abang jelaskan, saya tidak potong. ketika Allah kamu mengatakan bahwa belum lagi datang sebagai manusia, apakah yang dituhankan oleh Kristen ini sama dengan perjanjian lama? Kamu bilang sama, sementara ini dua hal yang saling bertentangan. Bang, yang mati di salib itu siapa, Bang? Tidak bertentangan karena gini, Bang. Tidak bertentangan karena begini. Uniknya Uniknya kekristenan itu, Abang. Unik Yang atau aneh? menulis firman Tuhan ini, yang menulis firman Tuhan dan perjalanan Yesus Kristus adalah orang-orang yang hidup sezaman dengan dia, bahkan murid-muridnya. Dan Oh, ingat, indah, Bang, Bang. Paulus, Indah. Bang, Anda bagaimana, Bang? Indah, 50 Masehi kalau Markus, Bang. Jadi gini, Bang. Yang menulis Paulus itu, Paulus hidup sezaman dengan Simon Petrus yang adalah murid Yesus. Berarti sezaman dengan Yesus juga dong, kalau gitu ya. Ya, di abad yang sama, abad pertama, Bang. Baik, Yesus naik ke surga di usia 33 tahun, Abang. baik. Jadi orang uniknya kami punya saksi mata, Bang. Saksi mata Oke, yang melihat Yesus oke. mati. Coba kita uji Bangkit saksi dan naik ke matanya. surga. Ini betul atau Saksi tidak? mata, Bang. Kamu mengatakan Kemudian bahwa 700 murid-murid tahun itu kemudian sezaman kata dengan orang Yesus ya, yang Bang melihat JM bahwa ya? Yesus tidak mati di kayu salib. Mas. Kontradiksi, Bang. Bagaimana saya mau percaya? JM. Coba, Bang, jangan kebiasaan mulutnya ngerocos gitu, Bang ya. Santai aja. Sekarang ini kamu mengatakan bahwa pengarang-pengarang Bible itu adalah saksi mata, betul? Kita uji nih. Kita uji dulu. Bang. Bukan pengarang, Bang, Ustadz, penulis. Gimana? Ya. Lanjut. Baik. Penulis katanya saksi mata. Ini sepakat nggak Kristen semuanya ini? Tiga-tiganya, Pak. Sepakat nggak? Penulis itu sezaman dengan Yesus. Tiga-tiga Kristennya, ayo. Sepakat nggak? Penulis itu sezaman dengan Yesus. Kita uji nih. Lanjut aja dulu. Nanti kalau saya udah ditanya baru saya masuk. Nah, ini kalau ditanya nih. Penulis Bible itu sezaman dengan Yesus, iya atau tidak? Lanjutkan aja dulu. Nanti aku masuk. Loh, dijawab dulu. Iya Nanti atau tidak? kalau aku masuk, Bang JM jadi tertunda. Enggak, ini Kristen semuanya yang ditanya nih. Kalau Jangan kami gabung. ditanya tuh, apakah Quran itu wahyu dari Tuhan? Bukan. Maka seluruh orang Islam akan menjawab zalikal kitab la raiba. Yang bagus itu satu-satu, oke? Ya, Kalau sekarang apakah Bible itu penulis Bible itu sezaman dengan Yesus? Injil Markus ditulis 50 tahun Masehi, Bang. 50 sampai Sezaman 50 apa tahun. tidak tuh? Zaman, Bang. Abad pertama. Yesus mati tahun 33 tahun 33 Masehi, Bang. Gimana, Bang? Markus Yesus menulis mati, 50 Yesus naik ke tahun, surga. Yesus mati 33 tahun. Ini gimana ini? Yesus naik ke surga usia 33 tahun, Bang. Markus menulis tahun berapa? Markus itu orang yang hidup sezaman dengan Yesus. Bang, Tahun tahun 50. berapa Markus menulis ini? Tahun 50. 50. Oke, kita uji, Bang ya. 50. Kita uji ya. Kalau Lukas ini, Bang, sezaman dengan Yesus enggak? Jangan, Abang, satu aja dulu, Bang. Jangan pindah-pindah. Uji dulu itu. Uji dulu Oke, yang baik. satu, Bang. Aku uji, Bang ya. Tak uji, Bang ya. Markus. Oke, baik. Coba baca, Bang, Markus Itu sudah diujikan, 15:25, Bang. Itu kitab aslinya ada, tulisan aslinya ada. Iya, Markus 15:25 apa Itu diujikan. dikatakan di situ? Jam 9 ketika Yesus disalibkan, ya kan? Kamu bilang sezaman toh? Ya kan? Kenapa Yohanes 19 nomor 14, Yesus itu pukul 12 baru mau disalib? Bagaimana, Bang? itu ada kata-kata perkiraan di situ. Ya, coba. Gini, Kasih Bang. kira-kira Poinnya sama gini, kami, Bang.
Poinnya gini bang, poinnya begini. Anda melihat langsung bahwa prosesnya mati. Tapi ketika waktu Anda menulis waktunya pasti tidak tepat. Karena Anda tidak pegang jam waktu itu. Anda melihat itu ada langsung jamnya bang. saksi-saksi Di mata Bible yang kamu itu ada. ada jam loh bang. Sekarang saya tanya abang, Indonesia merdeka tahun 7. Kira-kira jam 9 pagi ketika Yesus disalib kata Markus. Nah kamu bilang tadi ini saksi mata nih. Sementara Yohanes yang juga saksi mata bilang pukul 12 baru mau ditangkap. Ya kira-kira abang, lihat bang. Ini kan zaman itu tuh waktu jam itu kan logikanya begini bang. Tapi kejadian itu memang terjadi. Gimana bang? JM, Logikanya coba. Dalam pengadilan pun sekalipun abang berdiri di situ dikatakan abang. Pasti Maksudnya yang satu JM bilang, ini sekarang oleh karena JM namanya tiada jam waktu itu maksudnya. Saudara JM, saudara JM. Bang. Intinya gini bang. Saudara JM. Iya, rebutan. Saudara JM, langsung aja ke konteksnya. Ini orang ini sengaja mengulur-ngulur sampai nanti ke barbar lusung itu. Langsung ke konteksnya saja. Loh, Bible kamu yang bilang loh bang. Katanya Markus tak uji. Berarti Konteksnya tadi gini, Bang. ternyata perkataan Markus ini bang, kita uji dengan perkataan muridnya yang lain. Kalau memang mereka sezaman, Bang. kenapa kontradiksi ayatnya? Gini bang, dengar bang. Gini lagi ya. Dalam pengadilan sekalipun, saksi yang sama-sama itu bisa berbeda sedikit ada. Oh, Dan enggak bang, enggak itu. boleh bang. Pengadilan Tapi mana itu bang? Poinnya bang, terjadi penyaliban. Bang JM, dengar Kebanyakan. ya. Itu poinnya. Bang, hukum bang. Kalau kamu dituduh mencuri, datang 2 orang saksi. Satu saksi bilang jam berapa kamu lihat dia mencuri, bilang pukul 9. Datang yang satu saksi bilang pukul 12. Dibebas kamu itu bang. Jadi sekarang nih konteksnya, Bible yang diyakini kitab dari Tuhan, dan kamu mengatakan itu sezaman, tak uji ternyata bukan sezaman bang. Kenapa? Karena bertolak belakang ayat dan ayatnya. Koreksi ya, itu Bible bukan dari Tuhan. Ingat itu. Oh, bukan dari Perkataan Tuhan. Ya. Perkataan Oke, Tuhan. baik. Bukan dari Perkataan Tuhan, Bang, ya. Jangan disamakan dengan Quran turun buku ya. Oke, lanjut. Oke, enggak apa-apa. Bukan aku menyamakan, enggak di sini, enggak. Nah, sekarang kalau Bible itu bukan dari Tuhan, dari siapa, Bang? Ini pertanyaan dari siapa nih? Mau sama siapa nih? Ya, kau yang menjawab tadi bukan dari Tuhan. Dari siapa? Begini. Sebelum kita Begini bahas pula. sampai ke ujung, mari kita diskusi dengan baik dan benar sesuai dengan adab. Iya, dari mana, Bang? Bible itu kalau bukan dari Tuhan. Begini. Ini room diskusi, setuju kan? Oke, Bang JM saya ambil alih dulu ya. Astagfirullahaladzim. Suni. Bang JM saya ambil alih dulu ya. Iya, udah ambil alih aja. Sekarang kamu bilang tadi Bible bukan firman Tuhan. Jadi kalau begitu dari siapa Bible itu? Beginilah ciri-ciri kalian ini mempelintir kata. Saya katakan itu. Sony, Ustadz, kalau memang kamu bilang Ustadz, tadi dengarkan. Bible Saya itu bukan katakan, firman Tuhan. Kalau begitu dari mana? Simple pertanyaannya. Kalau saya nanti menjawab jangan di mute ya. Baru abang juga diam. Baru nanti gantian gitu baru namanya bagus. Silakan. Ini kan mantap. Tapi jangan congor Bang ya. Iya. Jangan congor. Karena kita di Iya. sini referensi Bang. Dengar. Yang saya katakan tadi bukan dari Tuhan. Paham kan maksudnya di situ kata-katanya? Ya udah, bukan dari Tuhan berarti bukan firman bukan Tuhan. dari Tuhan. Pertanyaannya Udah. dari siapa? Ini kalau udah panas gini. Bukan dari Tuhan. Mengerti kan di sini kata-katanya dari, udah? Ngerti kan? Kamu tanya mengerti Tapi kan aku Bible jawab lah. Siapa yang tidak mengerti? Kalau bukan dari Tuhan itu karangan manusia. Sudah. Moderatornya kok rusuh kali nih. Sekarang coba dari mana itu Bible itu? Kalau bukan Makanya dari dengarkan biar kau paham Tuhan. nanti. Iya, santai. Iya. Kalau memang Ustadz harus sabar. Ini belum puasa. Iya, cepat. Oke. Bible itu bukan dari Tuhan. Tapi perkataan dari Tuhan. Berbeda dengan Al-Quran. Diturunkan langsung ke buku. Bukan dari Tuhan tapi perkataan Tuhan. Maksud kamu yang dari Tuhan ini apa? Beginilah oten-oten kalau muter-muter nih. Bukan dari Tuhan kamu bilang.
tapi perkataan Tuhan. Kalau sudah bukan dari Tuhan, apalagi perkataan Tuhan. La haula wala quwata illa billah. Oten. Abang, sebaiknya tunggu dijelaskan selesai baru abang jawab. Karena belum selesai poinnya belum. Masalahnya Bang, kalau di gereja baru boleh tipu-tipu orang. Ini room Islam yang kami sangat paham dengan Bible, tidak boleh kami tipu-tipu Bang. Abang saja sudah menuduh tipu. Ustadz, saya bantu jawab. Biblos itu Ustadz bukan perkataan Tuhan, tapi modal nanya sana nanya sini Ustadz. Betul. Gitu maksudnya si Sony Ustadz. Ini si Boru Hotang ini udah lari nih. Kenapa Ya udah. lari? sekarang seni. Silakan kau searching siapa Sekarang sebenarnya gini. penulis bukumu itu. Mengerti nggak Ustadz ataupun Boru Hotang di sini pengertian daripada Silakan kau searching siapa penulis bukumu itu. Kan perkataan kau yang bilang itu bukan perkataan dari Tuhan. Tadi sama si Udah. JM kalian Jadi gini dia. Ustaz, ceritanya kayak Doni dongeng. masuk ribut semua. Kau tahu ceritanya itu? Yang mana? Udah. Yang itu loh. Ada loh kau ceritakan kejadian lah. di sana. Model kayak gitu Ustaz. Investigasi gitu loh Iya. Ustaz. Betul. Iya, Jadi iya, jelas kamu ya lah. Ten. Iya, udah. Ya coba Apa tak lagi ya? ikut Bunda. Sony, kamu bilang tadi perkataan Tuhan yang Bible itu ya? Betul ya? Betul. Ini aku ikut juga nih. Aku apa saja aku nih bagus loh sama Oten. Apa saja yang kamu bilang aku ikut tuh. Jadi Kalau Bible kamu ini mau sekarang ikut dengan perkataan aku, Tuhan. kalau aku menjelaskan, diam dulu, jangan langsung disambut. Itu Karena bukan ini diskusi simple yang sejak bagus. dijawabnya iya atau tidak. Bible Tadi ini sama perkataan Tuhan. Tadi sama JM nggak ribut kalian, karena JM diam-diam gitu. Enggak ada yang ribut di sini, santai aja. Ah. Jadi Bible itu firman Tuhan maksudnya. Sekarang gini, judulnya ini apa nih? Tuhan. Ya. Berangkat daripada tadi ketika si JM Yesus bilang tidak Bible itu adalah saksi mata, maka kamu bilang Bible bukan dari Tuhan. Maka aku tanya, Bible itu kalau bukan dari Tuhan, dari siapa? Kamu berputar ke perkataan. Jadi sekarang aku ngikut nih. Bible itu perkataan Tuhan maksudnya. Jelas, udah kujelaskan. Iya ya. Muter. Diam Oke. ya. Diam, Baik. duduk, bagus-bagus, lipat tangan. Baik, Bang Anak, coba Bang, 2 Korintus 11 nomor 17 Bang. Tanya Suni ini firman Tuhan atau bukan Bang? Udah, Ingat dengar. ya, punya ya kau bilang Bible itu perkataan Iya. Tuhan Bang ya. Dengar. Ya, Udah. oke. Bible itu yang diyakini orang Kristen itu udah ayat-ayat ataupun perkataan dari Tuhan. Oke, udah perkataan Tuhan Nah, udah, poinnya perkataan udah kami tangkap. Bang Anak, tolong Aki 2 Korintus 11 nomor 17. Atau Bang Kiki? Bang Jericho. Bang Jericho. Bang Jericho. Bang Anak Melayu. Kenapa jadian? Bang Anak Melayu buka dulu kata Ustaz. 2 Korintus 11 nomor 17 Bang. Ah, Mbak izin dulu. Ini main mute terus ini. tunggu dulu. Berapa nomor berapa buka? 2 Korintus nomor Sekarang 11. saya Kau lagi jangan bertanya. framing kau Sony. Sekarang Tunggu dulu. Sony, saya lagi diam dulu bertanya. Sony. Aku mau buka data. Berapa kau mau? Kau Tadi jangan framing kau kalian bilang di terus mute-mute. bertanya. Kalian Kau Dua jangan Korintus. tunjukkan kali ular beludakmu Sony ya. Ya, Tidak 2 ada Korintus sebut. 11 nomor 17. Kalian Nomor bertanya 17. 2 terus. Korintus 11 nomor 17. Aku bertanya nggak boleh. Kalian bertanya boleh. Loh. Kan Dikelarkan perkataan dulu kau lah apa yang kau tadi sampaikan. ini mau dijawab dengan isi biblos kau. Kau kan nggak pandai membuka biblos kau. Jadi kami bukakan biblos kau itu. Gitu loh. Buru hutang. Woi buru hutang. Aku dulu bertanya. Jangan kalian aja. Bukan bertanya, ini bukan kontennya bertanya loh. Ini kontennya perkataan kau yang mau dibuka di buku situ. Tadi kan si ustadznya kan sudah nanya si JM terus. Oten, Bukan nanya itu, tadi aku kan hanya sudah menyampaikan. dibilang begini, kan kau membilang itu perkataan Tuhan, ya. Kau kan nggak pakai data, kau cuman omon-omon. Jadi dibuktikan sama si Ustadz. Ini dibukakan datanya, ngerti nggak kau? Ustadz ini anak malau ini ustadz. Iya, udah. Ya, Kau kenapa, ngerti nggak Bang? konteksnya Bukan Ustadz itu apa? orang biasa. Bunda, coba diarahkan ke beliau ini firman Tuhan atau bukan yang dia Nah bilang ini tadi firman firman Tuhan Tuhan atau ini. bukan ini? 2 Korintus 11:17. Bacalah. Baca Bang Anak Melayu. Ya, 2 Korintus 11 nomor 17 terjemahan baru. Apa yang aku katakan
Aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia